pada Amerika, kami minta pada Pak Benyamin Rasad. Kami persilakan Pak Benyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah CEO dari banyak perusahaan minyak dan gas ya, lama berkarir di Amerika. Silakan Pak. Salam kenal nih Pak Fasli, belum pernah ketemu. Jam 2 malam di sini, jadi sambil nunggu Lailatul Qadar kayaknya. Mohon maaf Pak, ini betul-betul tidak nyaman waktu itu Bapak, tapi amalnya lebih tinggi nih Pak. Ya. Iya Pak, insya Allah. Oke, saya ikut mendengarkan, banyak sekali saya belajar tadi dari Bapak-Bapak, salah satunya juga dari Ibu Nur Hayati Sibakat. Ya, kita tahu semua ini COVID-19 ini benar-benar tantangan yang luar biasa. Dan buat kami, khususnya di bidang oil and gas, itu lebih luar biasa lagi. Karena ini kombinasi dengan harga minyak yang jatuh terus. Nah, ini buat kita juga tantangan. Saya punya sedikit manufacturing facility di sini. Dan juga supply untuk ke oil rig. Itu turunnya sudah dari berapa tahun ini mungkin sudah sampai 30-50% barangkali ya. Nah itu berat sekali buat kita. Tapi di Al-Quran kan ada bilang tuh setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah dalam bisnis itu in every challenge there is opportunity, ya kan? Jadi kalau menurut saya kita menyikapinya harus positif. Tadi saya juga dengar dari beberapa, itu saya lupa namanya, Bapak yang mengatakan bahwa kita perlu autokritik segala macam. Nah, kalau saya melihatnya bahwa dalam situasi yang berat ini, itu ada beberapa kata kunci. Pertama, kreativitas. Kita harus kreatif ya. Seperti contohnya di industri saya. Oil and gas itu very old school. Old school, jadi teknologi itu masih terbelakang. Masih ada rig yang kirim fax ke kita, minta barang dikirimnya pakai fax. Nah itu kan kelihatan bahwa sangat old school. Nah, jadi buat kita itu teknologi juga suatu tantangan. Karena customer kita itu kadang-kadang juga tidak melek teknologi. Nah itu memerlukan kreativitas. Dan juga satu lagi yang juga telah di-highlight oleh beberapa pembicara sebelumnya itu adalah kolaborasi. Kolaborasi, misalnya kita mau membantu Indonesia juga harus ada partner yang tepat. Terus mindset ya. Saya terus terang orang kita ini memang harus otokritik, sepertinya kita tuh suka lebih banyak negatif energinya. Jadi daripada menghabiskan uang untuk mengkritik, menghabiskan energi untuk mengkritik, sebaiknya kita untuk mencari jalan keluar. Nah, salah satu contoh saya ingin bandingkan dengan Amerika. Jadi pemerintah Amerika menghabiskan 3 triliun untuk stimulus paket, untuk menghadapi COVID-19. Nah, 3 triliun itu kalau nggak salah 45.000 triliun dalam rupiah. Jadi suatu jumlah yang sangat banyak. Dan itu pun tidak bisa membantu kita pengusaha-pengusaha kecil. Nah, seperti contohnya manufacturing facility kita mendapat 325.000 dolar. Nah, itu hanya cukup untuk bayar gaji 2,5 bulan. Jadi saya berpikir daripada kita mengkritik pemerintah yang tidak membantu, tidak bisa membantu, mungkin kita harus come up dengan satu kerjasama yang lebih baik sesama orang Minang barangkali ya. Nah seperti sekarang ini ada beberapa opportunity lagi di tempat kita itu manufacturing sudah mau tutup lah, karena seperti di industri oil and gas, selain karena COVID dan harga minyak juga turun, itu kita order-order sudah banyak yang di-cancel. Nah, kita terpaksa harus kreatif. Nah, sekarang dengan memanfaatkan network kita fokus kepada logistik untuk kita memprovide logistik service dengan memanfaatkan network dari oil and gas.
Nah, salah satunya yang kita bantu adalah untuk logistik untuk dengan marketplace seperti Amazon dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya lihat dalam menghadapi ini ada beberapa kata kunci, yaitu adalah kreativitas, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga tentunya competitiveness. Tadi juga disampaikan bahwa kadang-kadang orang kita tidak siap untuk kompetitif. Semua mau jadi ketua dan kurang bekerja keras kalau menurut saya. Dari saya cuman itu barangkali ya Pak, mungkin agak melompat. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Dan terakhir untuk penutup, kami di Amerika siap untuk bekerja sama membantu pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin ekspor ke sini. Terima kasih.